Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ketika Shen Shubing menemukan bahwa ada seseorang yang mengawasi dari atas langit, niat membunuh muncul di matanya. Shen Shubing tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menatap Tanyun yang berdiri di langit. Kilatan rindu muncul di hatinya. Xue Xian membuka matanya yang indah. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar kamu kembali. Kamu bilang akan pergi 1 tahun. Ternyata kamu pergi lebih dari 4 tahun." Mu Mengyi dan Song Wuxiao menatap Tanyun dengan cinta yang mendalam di mata mereka. Sekarang melihat Tanyun kembali dengan selamat, itu membuat mereka berdua lega. Tanyun berkata, "Aku berkultivasi saat di perjalanan. Aku baru saja dipromosikan ke alam jiwa suci tingkat pertama. Jadi aku bergegas kembali." Tanyun tersenyum cerah dan berubah menjadi bayangan. Tanyun muncul di depan para wanita itu. Lalu dia berkata, "Nanti aku ingin mengatakan sesuatu." Para wanita itu mengangguk. Tanyun berbalik dan membungkuk ke arah Shen Shubing. Lalu dia berkata, "Murid ini memberi hormat pada kepala." Shen Shubing berkata, "Ya, aku bersyukur kamu sudah kembali." Shen Shubing menatap 5.000 murid dan berkata, "Besok gulungan ruang dan waktu akan dibuka sepenuhnya. Kalian semua bisa berkultivasi." Mendengarkan hal itu, para murid sangat bersemangat. Shen Shubing berkata, "Tanyun, Mengyi, dan Huang Fuyu tetap tinggal, sementara lainnya bisa pergi." Lebih dari 5.000 murid tidak segera pergi, tetapi membungkuk dalam-dalam ke arah Tanyun dan berkata serempak, "Kami memberi hormat pada Senior Tan." Tanyun menemukan bahwa hampir semua dari 5.000 murid itu berada di alam jiwa ilahi tingkat pertama. Tanyun tahu bahwa mereka adalah murid dari divisi berjasa gerbang abadi yang baru saja menjadi murid divisi berjasa gerbang suci. Tanyun berkata, "Kalian semua tidak perlu sopan. Setelah kalian memasuki gulungan ruang dan waktu, kalian harus berlatih dengan keras dan jangan membuat kepala divisi kecewa." Para murid berkata serempak, "Kami akan mengingat kata-kata Senior Tan." Shen Shubing baru saja memberitahu mereka bahwa 4 tahun yang lalu di arena kehancuran, Tanyun melawan ribuan musuh dan akhirnya memenangkan Baturo tingkat tinggi. Saat itu Tanyun memberi Shen Shubing 200 miliar Baturo tingkat tinggi. Shen Shubing mengalokasikan 50 miliar untuk divisi berjasa gerbang abadi dan 30 miliar untuk divisi berjasa gerbang dalam. Sekarang seluruh murid divisi berjasa, dari gerbang dalam hingga gerbang suci, mereka tahu bahwa mereka dapat berkultivasi dengan cepat karena Baturo milik Tanyun. Selanjutnya, lebih dari 5.000 murid pergi satu persatu dari lapangan berjasa. Hanya ada Shen Shuzhen, Shen Shubing, Mu Mengyi, Tanyun, Song Wuxiao, Xue Xian, Touba Yingying, dan Huang Fuyu yang tetap tinggal di lapangan berjasa. Shen Shubing bertanya, "Tanyun, apakah pil itu sudah dikirim pada Yukin?" Tanyun mengepalkan tangannya dan menunjukkan niat membunuh. Lalu dia berkata, "Aku sudah mengantarkan pil itu. Hanya saja ada sebuah berita buruk. Raja Nagong telah berbicara dengan Ruyan Wuji tanpa meminta pendapat Yukin. Raja Nagong menetapkan pernikahan Yukin dan Ruyan Chen." Mata Shen Shubing dipenuhi dengan niat membunuh. Sejak terakhir kali dia mengikuti Tanyun pulang kampung dan mengetahui masa lalu Yukin dan Tanyun, itu membuat dia begitu marah. Mu Mengyi dan Song Wuxiao berkata, "Ini tidak dapat diterima. Raja Nagong, mengapa kamu memperlakukan kakak Yukin seperti ini?" Xue Xian berkata, "Kakak Yukin adalah kakakku juga. Ruyan Chen sialan itu beraninya ingin menikahi kakak Yukin." Tanyun berkata, "Mengyi, Xiao, dan kalian semua, jangan khawatir. Masih ada 54 tahun lagi sebelum pernikahan diadakan. Saat itu aku pasti akan menghabisi Ruyan Chen." Touba Yingying berkata, "Kita sekarang memiliki cukup Baturo untuk berkultivasi. Di masa depan, kita tidak akan takut pada siapapun."
Shen Shubing memandang Tan Yun dengan ekspresi serius. Lalu dia berkata, Tan Yun, 1 tahun kemudian akan diadakan kompetisi murid inti 10 divisi. Kompetisi itu diadakan setiap 60 tahun sekali. Mengenai hadiah kompetisi, aku sudah memberitahu para murid sebelum kamu kembali. Sekarang aku akan memberitahumu. Tan Yun berkata dengan hormat. Kepala, murid ini sudah mendapatkan informasi dari orang lain. Shen Shubing berkata, baiklah kalau begitu, aku akan membicarakan hal penting lainnya. Shen Shubing memandang Tan Yun, Mu Mengyi dan Huang Fuyu. Lalu dia berkata lagi, setelah 10 tahun, Putra Suci dan Putri Suci dari 10 divisi akan bertarung menjadi kepala sekte muda. Kepala sekte biasanya menjabat selama 3000 tahun. Jika tidak ada prestasi selama 3000 tahun, dia akan digantikan. Kepala sekte Dantes Swangsong sudah menjabat selama 3000 tahun. Meskipun penurunan kualitas sekte suci Wangfu sudah diperlambat, tetapi situasinya tetap tidak baik. Jadi baru kemarin, para senior atau leluhur dari 9 divisi, mereka merencanakan untuk mengadakan pertarungan antara putra dan putri suci untuk menentukan kepala sekte muda. Setelah kepala sekte muda sudah terpilih, para leluhur dari semua divisi akan menguji kemampuan kepala sekte muda di depan umum. Setelah lulus dari ujian para leluhur, kepala sekte muda dapat langsung menjadi kepala sekte berikutnya, dan kepala Dantes Swangsong akan turun jabatan. Kepala sekte telah bekerja keras selama 3000 tahun. Sekarang sekte suci Huangfu dan ribuan sekte yang ada di tengah pegunungan hukuman surgawi sedang menjalani kerjasama. Sekte suci Huangfu seperti raksasa yang akan bangun dari tidurnya. Tetapi para senior atau leluhur sialan dari 9 divisi bersatu dan tidak ingin memberi kesempatan pada kepala sekte untuk memperpanjang jabatannya. Mendengarkan hal itu, Tan Yun merasa sedikit sedih. Huang Fuyu menangis karena saat dia masih kecil, Dantes Swangsong hanya mengejar kebangkitan sekte suci Huangfu dan menghabiskan sedikit waktu bersamanya. Huang Fuyu selalu tahu bahwa ayahnya adalah ayah yang hebat. Huang Fuyu ingat dengan jelas bahwa ketika ibunya kritis, ayahnya masih sibuk berurusan dengan semua mata-mata yang ada di sekte. Huang Fuyu sangat ingin ayahnya menemani ibunya, tetapi ibunya menyembunyikan kondisi tubuhnya agar ayahnya tidak khawatir. Dia tidak akan pernah lupa bahwa ketika ayahnya melihat ibunya tiada, ayahnya sangat sedih. Huang Fuyu tahu bahwa ayahnya sangat mencintai ibunya. Huang Fuyu memikirkan situasi ayahnya saat ini. Itu membuat hatinya sakit. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di dalam pikiran Huang Fuyu. Xianer, jangan menangis. Ayah telah melakukan yang terbaik dan ayah tidak menyesal. Meskipun ayah akan turun tahta, bukankah aku masih memiliki menantu yaitu Tan Yun? Ayah percaya bahwa Tan Yun akan mewujudkan cita-cita ayah untuk memimpin sekte suci Huangfu menuju kejayaan dan melampaui masa lalu. Di lautan awan, setelah Dantes Swangsong mengatakan hal itu pada Huang Fuyu, dia menghela nafas berat. Matanya berangsur-angsur menjadi merah dan meneteskan air mata. Lalu dia bergumam, untuk memperkuat sekte, aku telah kehilangan banyak hal, tapi aku tidak menyesalinya. Dantes Swangsong menutup matanya setelah terdiam lama. Dia membuka matanya dan melesat muncul di depan Tan Yun. Shen Shubing, Tan Yun dan yang lainnya berlutut. Lalu mereka berkata dengan hormat. Bawahan dan murid memberi hormat pada kepala sekte. Setelah Dantes Swangsong meminta semua orang untuk berdiri, dia melambaikan tangan kanannya untuk memasang penghalang kedap suara yang menyelimuti semua orang. Dantes Swangsong berkata, Shubing, kepala sekte ini akan mengatakan sesuatu. Mengenai kompetisi murid inti yang akan diadakan 1 tahun lagi itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah pertarungan untuk menjadi kepala sekte muda yang diadakan 10 tahun lagi. Tan Yun, ingatlah bahwa di antara lebih dari 100 putra suci dan putri suci dari 10 divisi, kepala sekte ini hanya mempercayaimu, Yu Er dan Meng Yi.
Tanyun, di antara kalian bertiga, kepala sekte ini yakin bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkan semua putra suci dan putri suci, serta memiliki kemampuan untuk lolos dari ujian para leluhur. Dan Teh Songso membungkuk dalam-dalam kepada Tanyun. Lalu dia berkata, "Berjanjilah padaku bahwa kamu akan berlatih keras dalam 10 tahun ini. Lalu kamu menjadi kepala sekte muda. Jika putra dan putri suci yang dikirim oleh mata-mata menjadi kepala sekte muda, maka sekte suci Huangfu akan jatuh." Tanyun buru-buru membungkuk dan berkata dengan keras, "Kepala sekte, bangunlah. Murid ini akan mengambil posisi kepala sekte muda." Dan Teh Songso akhirnya menunjukkan sedikit senyum di wajahnya. Lalu dia berkata, "Mendengarkan kata-katamu ini, aku merasa lega." Tanyun berkata, "Kepala sekte, murid ini ingin menanyakan sesuatu padamu. Jika aku mendapatkan peringkat 10 besar saat kompetisi murid inti 1 tahun lagi, apakah aku memiliki kesempatan untuk mencoba mengendalikan pedang dewa? Lalu jika roh pedang yang ada di dalam pedang dewa dapat aku kendalikan, apakah pedang dewa itu akan menjadi milikku, serta aku langsung menjadi kepala sekte muda?" Dan Teh Songso tercengang dan berkata, "Itu benar, tetapi kamu tidak boleh berpartisipasi dalam kompetisi murid inti. Jika kamu berpartisipasi, akan ada banyak musuh di alam jiwa suci tingkat ke-9 dan bahkan tingkat sempurna. Kamu hanya perlu berkultivasi selama 10 tahun dan menjadi kepala sekte muda. Adapun pedang dewa, itu adalah benda yang diperoleh oleh leluhur dari jurang pemakaman para dewa di tanah abadi. Bahkan leluhur tidak dapat mengendalikan roh pedang yang ada di dalam pedang dewa itu. Adapun kalian para murid inti, putra suci dan putri suci, tidak mungkin bisa mengendalikan atau dikenali menjadi tuan oleh roh pedang dewa. Dikatakan, jika kamu bisa mengendalikan roh pedang dewa itu, maka kamu langsung bisa menjadi kepala sekte muda. Tetapi itu sangat mustahil." Mendengarkan hal itu, Tanyun membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas nasihat kepala sekte." Dan Teh Songso mengangguk dan berkata, "Baiklah, kepala sekte ini memiliki urusan lain. Kalian juga akan berkultivasi." Setelah itu, Dan Teh Songso memandang Sen Subing dan berkata dengan ramah, "Subing, divisi berjasa tidak perlu ikut dalam kompetisi yang diadakan 1 tahun lagi." Sen Subing berkata dengan hormat, "Bawahan mengerti. Kepala sekte hati-hati di jalan." Dan Teh Songso tersenyum dan berkata, "Di masa depan, ketika tidak ada orang luar, kamu jangan memanggilku kepala sekte. Kamu harus memanggilku paman." Sen Subing berkata dengan manis, "Keponakan mengerti, paman, berhati-hatilah." Ketika Huang Fuyu sedang berpikir, suara Dan Teh Songso terdengar di benaknya. "Ayah Subing dan Susen adalah pamanmu, yaitu Sen Tianqi." Mendengarkan hal itu, Huang Fuyu menjadi kaget. Lalu dia melihat Dan Teh Songso yang menghilang di langit. Tanyun tampak tegas, lalu dia bergumam di dalam hatinya, "Aku akan mengambil kembali pedang dewa Hongmengku dalam waktu 1 tahun. Sedangkan untuk para murid inti, putra suci dan putri suci, aku tidak akan segan-segan menghabisi kalian." Sen Subing memandang Tanyun dan tersenyum ringan, lalu dia berkata, "Selama ketidakhadiranmu dalam beberapa tahun terakhir, Mengi dan yang lainnya selalu dalam ketakutan. Ketika kamu kembali, mereka semua merasa lega. Ingatlah untuk datang ke lapangan berjasa dan memasuki gulungan ruang dan waktu." Kemudian, setelah Tanyun dan Sen Subing mengucapkan selamat tinggal, Tanyun dan yang lainnya terbang menuju lembah berjasa nomor 1. Setelah kembali ke lembah berjasa nomor 1, Mu Mengyi berkata bahwa dia memberi Tanyun hadiah. Mu Mengyi memanggil Huang Futingfeng, Ken Xinyi, Jun Buping, San Guan, Bai Li Longtian, Xiao Qing, Gong Sun Ruoxi, Tian Xiang, Su Rolin, dan Luren. Rana 10 orang itu di alam jiwa ilahi tingkat pertama hingga tingkat ketiga. Tanyun sangat senang dan memeluk 10 orang satu demi satu. Selain itu, mereka telah menjadi murid divisi berjasa. Tanyun berkata, "Aku akan pergi menemui tetua kedua untuk mengambil anggur."
Saat larut malam, Tanyun dan yang lainnya mengobrol banyak. Mumengi memberikan kantong binatang yang berisi singa naga emas kepada Tanyun. Lalu dia memberitahu Tanyun bahwa singa naga emas sekarang berada di periode kesengsaraan tingkat keempat. Mendengarkan hal itu, Tanyun cukup senang. Setelah itu, Tanyun memberitahu 10 orang untuk ikut masuk ke dalam gulungan ruang dan waktu. 10 orang itu langsung setuju. Setelah minum, Tanyun meminta Mumengi dan yang lainnya untuk mengobrol terlebih dahulu. Lalu dia pergi ke gunung berjasa dan menyamar menjadi seorang guru. Oke guys, episode kali ini kita akhiri di sini dulu ya. Ini Mimin panjangin dikit tapi tetap Mimin hitung 1 episode. Oke, buat yang penasaran gimana Tanyun mendapatkan pedang Dewa Hongmengnya sekembali, simak terus ya channel Mimin ini. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.